Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi takdir oleh Allah untuk bisa melanjutkan pengajian kita di bulan Ramadan ini. Yang mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita masih selalu diberikan kesehatan, sehat lahir batin, dan juga kita masih diberikan keimanan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, amal soleh dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa kita lakukan dalam keadaan ikhlas, berdasarkan kepada iman kepada Allah Ta'ala, dan juga menjadi ibadah serta amal soleh yang diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh keluarganya, terutama pada seluruh sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan untuk ngaji kitab Masail Abu Lais atau yang kita kenal dengan kitab Qatrul Ghais. Yang sebelum kita melanjutkan ngaji, kita membacakan Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini khususnya, umumnya juga untuk guru-guru kita semua, orang tua kita semua orang yang kita cintai, semua orang yang kita sayangi, semua orang yang punya hubungan baik dengan kita, dan juga mohon doa untuk Miftahu Falah dengan keseluruhannya. Dan juga kita sekalian mendoakan orang-orang yang berwasiat kepada kita atau orang yang berpesan ingin didoakan oleh kita. Mudah-mudahan kita semua, mereka semua selalu mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhini wa ala kunniyatin salihah wa ila hadrati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, baca dulu teks kitabnya. Pas membaca teks Arabnya, kalian yang belum bisa membaca atau barangkali ada kalimat yang belum bisa dibaca, silahkan diharokatin. Nanti setelah diharokatin baru baca dengan terjemah versi Sunda, setelah itu baru diterjemahkan atau dijelaskan dengan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kam kitaban unzila ala anbiya'ihi fal jawabu mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin anzalallahu minha 'ashra kutubin ala Adama alaihi salamu wa anzalallahu ta'ala minha khamsina kitaban ala Syitha alaihi salamu wa anzalallahu ta'ala minha thalathina kitaban ala Idris alaihi salam wa anzalallahu ta'ala minha 'ashra kutubin ala Ibrahim alaihi salam wa anzalallahu ta'ala al-Injila ala Isa alaihi salam wa anzalallahu ta'ala at-Taurata ala Musa alaihi salam wa anzalallahu ta'ala az-Zabura ala Dawuda alaihi salamu wa anzalallahu ta'ala al-Qur'ana ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ari ieu eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun. Wa kam sareng eta sabriji naonana kitaban kitabna anzala atau unzila anu diturunkeun naon kitab ala anbiyaihi ka pirang-pirang nabina Allah.
Pertanyaannya, ada berapa kitab yang Allah turunkan kepada para nabi? Jadi semua kitab, semua wahyu Allah yang berbentuk kitab, itu semuanya ada berapa? Karena kan wahyu Allah itu bukan hanya Al-Quran saja. Nabi-nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW banyak yang sudah mendapatkan wahyu dan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajawabu maka ari jawabanana mi'atu kitabin eta aya 100 kitab wa arba'atu kutubin sareng 4 kitab. Anzala tos nurunkeun saha Allahu Gusti Allah Ta'ala minha tina 104 tegesna 104 kitab asyra kutubin kana 10 kitab ala Adam alaihi salamu ka Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Wa anzala sareng tos nurunkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala minha tina 104 kitab khamsina kana 50 naonana kitaban kitabna ala Syith alaihi salamu kana Nabi Syith alaihi salam. Wa anzala sareng tos nurunkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala minha tina 104 salasina kana 30 naonana kitaban kitabna ala Idris alaihi salamu ka Kanjeng Nabi Idris alaihi salam. Wa anzala sareng tos nurunkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala minha tina 104 kitab asyra kutubin kana 10 kitab ala Ibrahim alaihi salamu ka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa anzala sareng tos nurunkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala al-Injila kana kitab Injil ala Isa ka Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Wa anzala sareng tos nurunkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala at-Taurata kana kitab Taurat ala Musa ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Wa anzala sareng tos nurunkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala az-Zabura kana kitab Zabur ala Dawud alaihi salam ka Kanjeng Nabi Dawud alaihi salam. Wa anzala sareng tos nurunkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala Al-Qur'ana kana kitab Al-Qur'an ala Sayyidina Muhammadin ka Kanjeng Nabi urang sadaya tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa anu dipilih. Jadi semua kitab atau wahyu yang Allah turunkan ke dunia ini yang berbentuk kitab yang Allah titipkan kepada para nabi dan rasulnya Allah, semuanya itu ada 104. Semuanya itu ada 104. Yang 104 ini pertama, kepada Nabi Adam alaihi salam, Kanjeng Nabi Adam mendapatkan 10 kitab. Kemudian 50 kepada Nabi Syith. Nabi Syith ini termasuk nabi yang masih dekat dengan Nabi Adam. Nabi Syith 50 kitab. Kemudian Nabi Idris 30. Tadi Nabi Adam 10, Nabi Syith berapa? 30, Nabi Syith 50, Nabi Adam 10, Nabi Syith 50, jadi sudah 60. Kemudian Nabi Idris 30, berarti sudah 90. 10 lagi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulangi, 10 Nabi Adam, 50 Nabi Syith, 30 Nabi Idris, sudah menjadi berapa? 90, 10 Nabi Ibrahim. Jadi semuanya 100. Tinggal yang 4. Mana aja yang 4? Pertama, Injil kepada Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Zabur
kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang terakhir, yang penutup, yang paling sempurna, yang menasakh, yang tidak memberlakukan semua ajaran yang sebelumnya, ajaran yang betul-betul paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di dalam kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan, Allah berikan kepada nabi pilihan Allah, nabi yang paling dicinta dan dimuliakan Allah, yaitu nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya 104. Ada yang menjelaskan seperti ini, yang 100 itu tidak berbentuk atau tidak disebut kitab, tapi disebut suhuf. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya kalau kitab itu besar, suhuf itu kecil. Jadi isinya, makanya Nabi Adam sampai 10, Nabi Syith 50, Nabi Idris 30, Nabi Ibrahim 10. Itu banyak-banyak kitabnya sampai puluhan itu karena memang tidak sebesar kitab-kitab yang Allah turunkan yang 4 yang terakhir. Bahkan pernah kalau kita melihat di dalam salah satu keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, itu ingat pepatah orang tua dulu nak. Orang tua dulu itu terutama orang Sunda banyak yang bilang begini, kolot baheula mah apal bismillah bisa ngapung. Orang tua dulu itu hafal bismillah aja bisa terbang. Maksudnya gimana? Orang tua dulu itu hafal bismillah aja bisa sakti. Bukan karena orang tuanya, bukan karena orangnya, tapi karena bismillahnya. Nah terus sekarang, bismillah kan sekarang juga ada. Oh iya, nah ini baru kembali kepada kita. Orang tua dulu betul-betul memuliakannya, betul-betul mengagungkannya, mensucikannya. Orang-orang yang akan mendapatkan keutamaannya, ya orang-orang yang betul-betul orangnya suci serta menghormatinya. Karena 100 kitab ini, mulai yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan kepada 4 lagi yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi kita Muhammad SAW. Itu maknanya tidak ada yang melebihi. Yang 100 itu maknanya tidak ada yang melebihi daripada kitab yang 4 ini. Mana yang 4? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Dan yang 4 ini tidak ada yang melebihi kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran. Yang betul-betul di dalam Al-Quran pun Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya yang menunjukkan bahwa syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang salah satu sumbernya adalah di dalam Al-Quran, itu adalah syariat yang betul-betul sudah Allah sempurnakan. Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi agama Islam yang dibawa dan disebarkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu agama yang sudah Allah sempurnakan. Ya, makanya dari 104 kitab dan suhuf yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul, itu tidak ada yang lebih sempurna daripada kitab yang paling utama, kitab yang terakhir Allah turunkan, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini yang 30 juz banyaknya, itu maknanya sudah atau inti daripada pembahasan Al-Quran itu maknanya sudah dibahas di dalam surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini makanya oleh Allah disimpan di paling pertama. Kalau kita lihat sejarah, wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra dengan 5 ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama itu wahyu yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata
di saat semua wahyu yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah selesai, di saat Al-Quran disusun, karena susunan Al-Quran ini tauqifi. Susunan Al-Quran, susunan surat di dalam ayat di dalam Al-Quran yang 30 juz itu semuanya tauqifi. Maksudnya tauqifi sudah dari sananya, sudah ada susunannya dari Allah. Nah, wahyu yang pertama diturunkan Al-Alaq, tapi ternyata di dalam susunan mushaf, surat yang pertama kali disimpan atau dicatat di dalam mushaf adalah surat Al-Fatihah. Oh, ternyata di dalam surat Al-Fatihah ini ada 4 pokok ajaran Islam atau ajaran Quran itu sudah disinggung. Ada kode atau sudah ada intisarinya di dalam Al-Fatihah. Nah, makna Al-Fatihah yang 7 ayat itu terkumpul di ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini makanya orang tua dulu, orang Sunda itu suka bilang kolot baheula mah apal bismillah bisa ngapung. Maksudnya gimana? Karena kalau kita dalami, kalau kita pelajari makna Bismillahirrahmanirrahim, yang kalau kita tulis hanya 1 baris aja itu, tapi kalau betul-betul kita buka, kita gali semua makna yang ada di dalam bismillah, itu akan memberikan keyakinan, keimanan kepada kita semua. Bahkan kalau di dalam kitab Tafsir Munir itu, dari makna bismillah ini, terus apalagi inti daripada bismillah ini? Nah, inti daripada makna bismillah itu terdapat di huruf yang pertama, yaitu ba. Karena Bismillahirrahmanirrahim, huruf yang pertama di situ adalah huruf ba. Nah, di dalam Tafsir Munir itu disebutkan maknanya ba yang ada di dalam bismillah itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Kata Allah, karena akulah yang ada itu ada, karena akulah yang terjadi itu bisa terjadi, wa bi yakunu ma yakunu, dan karena aku sebab aku juga semua yang akan terjadi akan terjadi. Jadi dengan ba yang ada di bismillah itu, sekilas kita lihat semua alam semesta ini, dari kalau kita ngelihat planet, misalnya ada planet bumi, planet yang lain-lainnya, dari dunia sampai nanti akhirat. Sebelum kita lahir kita masih ada di alam rahim, kemudian setelah kita di dunia ini, setelah dunia meninggalkan dunia, kita masuk ke alam barzakh. Nanti di akhir hayat dunia akan dihancurkan dengan 1 hari yang terakhir disebut dengan hari kiamat. Setelah hari kiamat kemudian nanti ada alam akhirat. Semua itu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, semuanya itu karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi kana ma yakana wa bi yakunu ma yakunu. Karena aku, kata Allah, yang ada bisa ada, dan karena aku juga yang akan ada bisa akan menjadi ada. Dengan bismillah itulah, oleh karenanya, karena aku melihat di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, juga di dalam kitab Al-Itqan, bahwasannya redaksi Al-Quran itu, kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu memang betul-betul redaksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran kalamullah itu ya betul-betul dawuhan Allah, betul-betul firman Allah. Itu kata-kata dari Allah. Bukan karangan kanjeng Nabi. Bukan dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi memang kanjeng Nabi menerima dari Allah seperti itu. Dibawakan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada kanjeng Nabi menerimanya, kanjeng Nabi mengajarkannya kepada para sahabat, dan dari sahabat sampai kepada kita semua. Dan satu hal yang perlu kita tahu, bahwa hanya kitab Al-Quranlah di antara kitab yang 104 tadi, 100 suhuf, 4 kitab, yang semuanya sebanyak itu, hanya satu-satunya kitab Al-Quran yang mendapat jaminan dari Allah Ta'ala, keotentikan dan keasliannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai dunia ini habis.
Sampai nanti selama-lamanya Al-Quran akan tetap seperti Al-Quran yang seperti itu. Maksudnya dari kata-katanya, huruf-hurufnya, semua jumlah yang ada, semua isi Al-Quran tidak akan ada yang berubah. Mushaf Al-Quran yang kita baca hari ini itu sama dengan mushaf Al-Quran yang diajarkan oleh guru kita di saat dia ngaji. Itu juga sama dengan mushaf Al-Quran yang dipakai oleh guru. Sama sampai kepada kanjeng Nabi. Sama sampai seperti Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sama seperti Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, yang itu merupakan kalamullah, yang itu merupakan firman atau dawuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 100 kitab ini, kita sebagai orang yang beriman cukup mengimani, cukup percaya, cukup tahu bahwa Allah menurunkan 104 kitab, atau bahkan kalau dalam pembahasan rukun iman itu, kitab yang wajib kita ketahui namanya dan wajib kita imani itu 4. Injil, Taurat, Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Yang 3 ini kita cukup tahu namanya saja. Kita cukup iman bahwa Allah pernah menurunkan kitab itu. Yang wajib kita imani beserta isi-isinya, serta wajib kita mengamalkan sama isi semuanya. Untung hanya 1, yaitu kitab Al-Quran. Dan kenapa untungnya? Ya karena kita berpegang teguh ke dalam Al-Quran. Al-Quran yang merupakan zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk hidup bagi orang yang beriman kepada Allah. Itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Selamanya tidak akan ada keraguan. Karena apa? Sekali lagi, karena kitab Al-Quran adalah satu-satunya kitab dari Allah, satu-satunya wahyu dari Allah, yang Allah sendiri menurunkannya dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan di Ramadan ini puasanya lancar, ibadah dan amal solehnya bisa ditingkatkan. Keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tetap kita jaga dan kita kuatkan. Ketakwaan harus menjadi bekal selama hidup kita di dunia ini demi menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.